Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, melalui keterangannya pada Minggu 16 Februari 2025. Secara terpisah, kuasa hukum Hasto lainnya, Magdir Ismail, menyebut pihaknya mengajukan 2 permohonan pra-peradilan yang disangkakan KPK. Melalui keterangannya pada Minggu 16 Februari 2025, Magdir menyebut bahwa permohonan mereka dipisah menjadi 2, yaitu perkara suap dan perkara obstruction of justice. Dalam sidang pertama di PN Jakarta Pusat, Hasto kembali ajukan pra-peradilan atas status tersangka di KPK. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, setelah gugatan sebelumnya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Upaya hukum ini diajukan melalui tim kuasa hukumnya pada Jumat, 14 Februari 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi. 2 gugatan terpisah. Dalam gugatan terbaru ini, tim kuasa hukum Hasto memisahkan permohonan pra-peradilan menjadi 2 perkara yang berbeda, yakni dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan, obstruction of justice. Ya, permohonan kami pisah perkara suap dan perkara obstruction of justice, ujar Magdir Ismail, salah satu kuasa hukum Hasto, pada Minggu, 16 Februari 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas putusan hakim dalam sidang sebelumnya yang menyatakan bahwa gugatan awal kubu Hasto kabur atau tidak jelas karena mencakup 2 surat perintah penyidikan dalam 1 permohonan. Hakim Juyamto dalam sidang Kamis, 13 Februari 2025, menyatakan, mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, status tersangka yang ditetapkan oleh KPK terhadap Hasto tetap sah. Kasus yang menjerat Hasto. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus. Pertama, ia diduga terlibat dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Kasus ini bermula dari upaya meloloskan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku, ke DPR periode 2019 hingga 2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan agar dapat menggantikan anggota DPR yang meninggal dunia. Kedua, Hasto juga disangka melakukan obstruction of justice dengan menghalangi penyidikan KPK terhadap Harun Masiku. Seperti diketahui, Harun telah berstatus buronan sejak tahun 2020 dan hingga kini belum berhasil ditangkap. Strategi hukum atau upaya mempersulit penegakan hukum? Dengan mengajukan pra-peradilan baru yang lebih spesifik, kubu Hasto berupaya membatalkan status tersangka yang melekat padanya. Namun, langkah ini memunculkan pertanyaan besar, di mana komitmen PDIP yang selama ini mengklaim sebagai penjaga demokrasi, konstitusi, dan hukum? Bukankah selama ini mereka lantang bicara soal supremasi hukum dan pentingnya menegakkan keadilan? Mengapa sekarang justru ada upaya untuk mempersulit penegakan hukum dengan mengajukan pra-peradilan berulang kali? Juru bicara KPK menegaskan bahwa seluruh prosedur penyidikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penetapan tersangka Hasto Kristianto telah melalui proses yang sesuai dengan hukum acara. Kami akan menghadapi gugatan pra-peradilan ini sesuai mekanisme yang ada, ujarnya. Langkah hukum yang diambil Hasto justru menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa ada kepanikan di internal PDIP terhadap perkembangan kasus ini. Bukannya mendukung supremasi hukum, justru terkesan ada upaya untuk mengulur waktu dan mencari celah guna membebaskan diri dari jeratan hukum. Dinamika politik dan implikasi kasus. Kasus yang menjerat Hasto berpotensi mempengaruhi konstelasi politik di PDIP, terutama dalam menghadapi dinamika politik nasional pasca pemilu 2024. Dengan statusnya sebagai sekjen PDIP, posisi Hasto dalam partai tentu menjadi perhatian. Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini juga dapat berdampak pada hubungan antara PDIP dan KPK serta mempengaruhi strategi politik partai dalam menghadapi pemerintahan baru.
Di sisi lain, langkah hukum yang diambil Hasto menunjukkan bahwa ia masih berusaha memperjuangkan kepentingannya di ranah hukum dan politik. Namun, alih-alih memperlihatkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, upaya ini justru memperlihatkan standar ganda. Ketika lawan politik terkena kasus hukum, PDIP sering bersikap tegas, tetapi ketika kader sendiri yang terseret, justru ada upaya menghambat proses hukum. Kesimpulan: pengajuan kembali pra-peradilan oleh Hasto Kristianto menunjukkan bahwa pertarungan hukum atas status tersangkanya masih berlanjut. Dengan memisahkan perkara suap dan obstruction of justice dalam dua gugatan terpisah, tim hukumnya berharap dapat memperoleh putusan yang lebih menguntungkan. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini murni strategi hukum atau upaya menghindari keadilan? Sementara itu, KPK tetap pada posisinya bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Publik akan terus mencermati perkembangan selanjutnya di pengadilan dan melihat apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu. Teriak paling suci, paling adil, paling demokrasi. Katanya bawa rakyat, katanya tegakkan konstitusi. Tapi kini saat tersentuh, beda nada, beda suara. Peradilan berulang, hukum malah jadi drama. Mana sumpahmu, mana janjimu? Bicara keadilan, tapi takut tutup sandi. Jangan pura-pura lupa, ini bukan panggung sandiwara. Hukum itu untuk semua, tak peduli warna. Bicara anti korupsi saat lawan kena jerat. Giliran kawan tersandung, semua pasal dipelipat lintut. Katanya rakyat berdaulat, katanya hukum kuat. Tapi kalau diri terjepit, semua aturan dipersulit. Bolak-balik pra-peradilan, kau takut kalau memang benar. Kalau bersih hadapi saja, tak perlu pakai nama besar. Tak usah berlindung di balik pantai. Peduli siapa yang bayar. Lawan korupsi bukan basa-basi, bukan cuma buat lawan politik saja. Kalau memang benar bersih, tak perlu takut hadapi fakta. Paling suci, paling adil, paling demokrasi. Katanya berakyat, katanya tegakkan konstitusi. Tapi kini saat tersentuh, beda nada, beda suara. Pra-peradilan berulang, hukum malah jadi drama. Mana sumpahmu, mana janji dulu. Bicara keadilan tapi takut hukum sendiri. Jangan pura-pura lupa, ini bukan panggung sandiwara. Hukum itu untuk semua, tak peduli warna. Bicara anti korupsi saat lawan kena jerat. Giliran kawan tersandung, semua pasal dipelitat lintut. Katanya rakyat berdaulat, katanya hukum kuat. Tapi kalau diterjepit, semua tuli wadah dipersulit. Bolak-balik pra-peradilan, kau takut kalau memang benar. Kalau mesti hadapi saja, tak perlu pakai nama besar. Tapi kini saat tersentuh, beda nada, beda suara. Pra-peradilan berulang, berulang, pra-peradilan. Bicara korupsi bukan basa-basi, bukan cuma buat lawan politik saja. Kalau memang benar bersih, tak perlu takut hadapi fakta.
korupsi bukan basa-basi, bukan cuma buat lawan politik saja. Kalau memang benar bersih, tak perlu takut hadapi fakta. Hukum itu sandiwara,